rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan untuk pertama kalinya bagi surat atau buat surat Fatir. Jadi pada hari Jumat kemarin kita sudah selesaikan surat Saba dan malam ini kita masuk pada surat Fatir, surat yang ke-35. Ini menunjukkan bahwa surat berikutnya insya Allah kita akan bahas surat Yasin. Surat Yasin nanti mungkin kita akan butuh waktu lebih lama karena surat Yasin ini adalah surat yang paling banyak dibaca oleh masyarakat kita. Jemaah sekalian berbahagia, surat Fatir adalah surat yang ke-35 dan sebelum kita lanjut seperti biasa kita tadarus dulu dipimpin oleh Ustadz kita. Kalau sudah ada yang datang, ada Bu Dokter ya? Belum ada kayaknya Ustadz. Belum ada ya? Belum ada Ustadz. Belum ada. Sekalian karena Ustadz kita kelihatannya belum ada, mari kita masuk ke screen untuk melihat di layar kita bersama surat Fatir, surat yang ke-35 untuk kita baca bersama-sama dengan niat ibadah kepada Allah. Insya Allah satu huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil rusula. Uli ajnihatin yazidu fil khalma yasha. Innallaha ala tawajud, silakan. Saya lanjut. Qulin nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi
العزيز الحكيم فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء يا أيها والأرض الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Baik sih Ustaz baca. لا إله إلا هو هل من خالق غير فكون Makanya الله Ustaz من السماء jadi ada dua. Oh Ustaz. Dua Ustaz. Pak. Ini nggak ada. Ustaznya keluar. Oke, kita lanjut aja Bu ya. Sudah Ya lanjut aja Pak. pegang mushaf semua ya. Iya pegang. Oh iya oke, baik kita lanjut aja. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Inna syaitana Ya ayuhan. ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya Ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitan suaranya hilang ya. Innama yad'una hizbahu liyakunu min ashab Alladzina kafaru lahum azabun syadidun Alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا بالصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تحزن عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء عليهم حسرات. إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا بلد ميت فأحيينا به الأرض كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك يبور والذين يمكرون السيئات عذاب شديد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول
Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athhar اللهم صل على محمد Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita, membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mengangkatnya, mencatat seluruh amal-amalnya untuk Allah jadikan sebagai asbab diberikan nanti syafaat di yaumil akhirah. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dengan huruf demi huruf, kata demi kata yang kita baca tadi, Allah berikan kepada kita cinta dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Mas sekalian, kita sampaikan bahwa Fatir ini adalah pencipta pertama. Jadi namanya Fatir itu perbedaannya dengan Khalik. Kalau Khalik pencipta dari waktu ke waktu. Artinya setiap saat ada keterciptaan. Kita juga sekarang adalah manusia baru dibanding dengan orang-orang tua kita 100, 200, 1000, 2000 tahun yang lalu. Kita adalah ciptaan baru. Tapi kita namanya tercipta dari kata khalaqa. Sedangkan kalau fatara atau kafatir benar-benar sebelumnya tidak ada, lalu kemudian Allah mengadakannya. Itu sebabnya ketika Allah berbicara tentang fatir, di belakangnya langit dan bumi, seakan-akan Allah yang menjelaskan bahwa langit dan bumi tadinya tidak ada. Lalu kemudian Allah mengadakannya, dan para ilmuwan sekarang kesulitan menentukan apa yang terjadi sebelum terciptanya alam semesta pada wilayah empirik, wilayah panca indera. Sehingga para ilmuwan hanya berhasil melacak bahwa sebelum alam semesta terbentuk, yang ada adalah partikel-partikel dasar, partikel elementer namanya. Lalu kemudian partikel-partikel itu kemudian menyatu, berfusi. Lalu kemudian setelah fusi terjadilah ledakan besar seperti ini. Jadi ledakan besar seperti ini yang kemudian melahirkan alam semesta. Ini paling tidak teori ilmu pengetahuan sekarang. Ledakan besar Hilang suara Ustaz ya? Hilang ya? Oh iya. Iya hilang. Sinyalnya Ustadz kali. Bapak Ibu sekalian, sinyal saya kurang bagus ya. Keluar melulu nih. Sekarang mari kita masuk ke screen lagi. Bapak Ibu sekalian udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Belum Ustaz. Sudah, Nah, baru kelihatan. sudah kelihatan. Jadi yang sekalian ini adalah seperti mata kucing. Jadi ketika Sudah, Bu. pertama kali. Jadi jemaah sekalian, para ilmuwan berpendapat bahwa alam semesta tadinya tidak ada, lalu kemudian yang ada hanyalah partikel-partikel dasar. Pertanyaannya adalah dari mana partikel-partikel dasar itu?
Itulah yang tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan. Bukan tidak bisa, tetapi karena memang wilayah sains, wilayah ilmu pengetahuan empirik itu hanya berkutat atau hanya bekerja pada wilayah panca indera saja. Sehingga ketika berbicara tentang apa yang terjadi sebelum itu bukan wilayahnya lagi, tapi namanya wilayah ontologi. Jadi itu bukan wilayah astronomi lagi. Itu wilayahnya ontologi. Ontologi itu adalah sudah cabang daripada filsafat. Karena ontologi atau filsafat berbicara tentang ada. Apa itu ada? Kenapa mesti tadi partikel-partikel dasar itu ada? Apakah dia ada sejak dari awal atau ada yang mengadakannya? Kalau ada sejak dari awal, tidak konsisten dengan alam semesta yang berubah terus-menerus. Kalau dari awal dia ada, berarti tidak berubah. Dia stagnan, dia tetap, lalu kemudian pada suatu waktu tertentu bergerak. Kemudian terjadilah ledakan besar seperti ini yang disebut dengan Big Bang. Yang menyebabkan alam semesta terbentuk, galaksi-galaksi terbentuk, termasuk galaksi Bima Sakti kita, lalu kemudian terbentuklah keluarga matahari kita. Dari situ ledakan ini. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian berbahagia kurang lebih seperti itu. Nah jemaah sekalian, Fatir ini adalah surat yang ke-35. Di 35 Fatir dari kata, kalau aslinya pakai tok, pakai Fatir. Artinya pencipta. Jadi Fatir ini artinya pencipta. Keluar lagi. Jadi jemaah sekalian, Fatir ini artinya pencipta. Ya, Fatir artinya pencipta. Jadi the originator, turun di Mekah. Karenanya turun di Mekah disebut juga dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 45 ayat. Jadi jumlah ayat 45 ayat. Ini adalah sebuah gambar yang diambil oleh teleskop Hubble. Ini adalah gambar yang diambil oleh teleskop Hubble. Bahwa dari kejauhan keluarga matahari kita diambil dari alat dari jauh itu akan kelihatan seperti ini dari luar. Ya. Kita lihat di pusatnya sana ada matahari yang memancar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat ini alam semesta begitu luar biasa besarnya. Tidak mungkinlah kalau manusia yang membuatnya. Bukan lagi tidak mungkin, benar-benar tidak masuk akal karena manusia datang setelah alam semesta tercipta. Bagaimana bisa manusia menciptakan alam semesta sementara alam semesta lebih tua umurnya daripada umur manusia. Jadi dengan demikian bukan manusia menciptakan alam semesta. Sedangkan di alam semesta ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling pintar. Manusia yang bisa mengungkap rahasia-rahasia alam semesta yang disebut dengan sains itu. Nah, kalau manusia saja yang demikian pintar, bukan pembuat alam semesta, berarti kan pembuat alam semesta jauh lebih pintar daripada manusia. Ini menunjukkan bahwa alam semesta pasti tidak tercipta dengan sendirinya. Karena alam semesta ini benda mati yang tidak mungkin memiliki kecerdasan. Kecerdasan hanya dimiliki oleh pencipta saja. Dengan demikian pasti ada yang memulai penciptaan alam semesta dan itulah yang disebut dengan Fatir. Maka surat Fatir ini dimulai juga dengan kata Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Seakan-akan Allah menjelaskan bahwa ketika para ilmuwan berhenti pada partikel-partikel dasar tadi, maka kemudian Al-Quran datang mengatakan bahwa partikel-partikel dasar ataukah partikel elementer itu juga pernah tidak ada. Yang mengadakannya adalah Allah. Nah, karena partikel elementer itu kemudian diadakan dari tidak ada oleh yang Maha Ada, lalu kemudian terjadi ledakan, terjadi alam semesta, kemudian muncul kehidupan, dan yang berhak memuji adalah manusia, maka yang pantas dipujikan semuanya adalah Allah. Tidak ada lagi selain Allah. Karena semua ini tercipta, semua mengada, semuanya terwujud karena Allah. Maka segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah adalah pujian.
Alhamd itu pujian sebetulnya. Hamidah yahmadu hamdun. Itu adalah masdar dari kata hamidah hamdun. Kalau ada pujian, maka selain daripada Allah, kalau Allah sendiri sudah pasti maha terpuji. Karena dia adalah awal dari segala-galanya. Kalau kemudian Allah itu sudah pasti maha terpuji, maka kemudian pasti ada makhluknya juga yang paling terpuji. Makhluk Allah yang paling terpuji atau hamba Allah yang paling terpuji adalah Ahmad. Jadi hamba Allah yang paling terpuji adalah Ahmad dari kata ini. Dari kata alhamdulillah lahirlah kata Ahmad. Ya. Lahirlah kata Ahmad. Ahmad setelah muncul di alam materi disebut dengan Muhammad. Jadi jemaah sekalian berbahagia, antara Allah bisa dipuji, siapa yang memuji Allah? Tentu adalah manusia. Karena manusia sajalah yang punya kesadaran untuk memuji. Manusia memiliki kesadaran untuk memuji, tetapi untuk sampai kepada kesimpulan bahwa ada Tuhan, ada zat yang maha tinggi untuk dipuji, itu karena adanya utusan Tuhan, perantara Tuhan dengan kita yang bernama Ahmad atau Muhammad itu. Maka pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah, maka tak terpisahkan, include, inherent di dalamnya adalah Ahmad dan Muhammad. Itulah sebabnya Muhammad disebut dengan rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Jadi semua pujian hakikatnya hanya pantas bagi Allah. Pujian-pujian bagi kita itu bukan hakikat. Pujian-pujian kepada kita tidak substansial, tetapi hanya bersifat superficial, permukaan saja, semu. Pujian yang asli, yang original adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada kita itu adalah pujian yang bersifat semu belaka saja. Pujian mutlak hanya untuk Allah saja. Apa sebabnya? Karena dialah fatir. Dialah yang fatirnya, ini adalah fa'il namanya. Kemudian khalik. Jadi timbangannya fatir, khalik sama. Namanya fa'il dari kata fa'ala yaf'alu fa'ilun, dari kata khalaqa yakhluqu khaliqun, dari kata fatara yaftiru fatirun. Ya, fatara yaftiru fatirun. Mas sekalian, bedanya khalaqa tadi, kalau fatir dari tidak ada menjadi ada. Jadi alam semesta yang disimpulkan dengan langit dan bumi itu tadinya tidak ada. Yang mengadakannya pertama kali adalah Allah, dan karena mengadakan pertama kali maka diberikanlah predikat fatir. Sedangkan setelah tercipta, seperti contohnya pohon-pohon sudah ada, tetapi setiap saat pohon muncul lagi, maka itu adalah khalik di belakangnya. Jadi peran Allah di dalam menciptakan terus-menerus adalah khalik, tetapi peran Allah di dalam menciptakan pertama kali dari tidak ada menjadi ada adalah fatir. Fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah, fatirnya, pencipta dari awal langit dan bumi. Jadi bisa dikatakan kalau kita terima kata fatir, berarti kita menerima juga bahwa langit dan bumi pernah tidak ada. Jadi kalau kita terima kata fatir, berarti otomatis kita terima juga bahwa langit dan bumi tadinya tidak ada. Lalu kemudian diadakan. Siapa yang mengadakannya? Tidak mungkin langit dan bumi mengadakan dirinya. Karena mengadakan itu kata kerja harus ada pelakunya. Bagaimana langit dan bumi menjadi pelaku sementara dianya belum ada? Begitu juga manusia. Manusia jauh 13 miliar tahun alam semesta ada. Bumi ada, baru kemudian manusia tercipta. Jadi tidak mungkin manusia menciptakan alam semesta. Boleh dikata manusia tercipta di ujung alam semesta. Setelah semuanya selesai, setelah semuanya siap. Jadi tidak masuk akal apabila manusia menciptakan alam semesta. Sepintar-pintarnya manusia, tidak mungkin menciptakan alam semesta. Karena pertama, alam semesta tidak mungkin menciptakan dirinya. Yang kedua juga, manusia tidak mungkin menciptakan alam semesta. Maka satu-satunya yang paling masuk akal adalah bahwa ada zat yang luar biasa menciptakan alam semesta yang disebut dengan fatir. Fatiris samawati wal ardh, dan fatir inilah yang juga diberikan gelaran di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam
Bahasa Arab dengan kata Allah. Alhamdulillah. Siapa itu Allah? Fatiris samawati wal ardh. Dialah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Lalu kemudian Allah juga yang memberikan tugas. Kata ja'il di sini menunjukkan malaikat diberikan tugas. Sebagai apa? Sebagai rasul. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, namanya rasul itu tidak selamanya dari kalangan manusia saja. Karena rasul secara bahasa artinya malaikat itu adalah utusan Tuhan, rahasia gaibnya segala gaib, hakikat dari segala hakikat, maka kemudian supaya manusia bisa, maka Allah mengutus malaikat. Jadi malaikat adalah perantara antara Allah yang berada di arasnya, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, pikiran, dan indera kita, dengan alam dunia, alam materi. Rasul. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, rasul-rasul ini juga ada yang khusus menjadi penyampai kepada manusia terbaik. Namanya Jibril. Jadi rasul yang bekerja pada alam semesta, mengurus hujan dan sebagainya adalah malaikat juga namanya. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, namanya malaikat-malaikat ini memiliki, uli itu memiliki, mempunyai. Ajnihah. Ajnihah adalah sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Apakah benar malaikat bersayap? Tentu tidak, karena malaikat ini bukanlah benda materi seperti burung. Kalau burung benda materi, dia butuh sayap. Pesawat terbang butuh sayap. Tapi malaikat tidak butuh. Lalu apa makna sayap di sini? Tentu simbol namanya. Perlu diberikan pemaknaan. Ya, jadi yang namanya sayap di sini adalah kemampuan. Tugas-tugas. Jadi mereka memiliki tugas-tugas. Rasul-rasul ini punya tugas-tugas. Tugas-tugasnya itu ada yang punya 2 tugas, ada yang 3, ada yang 4. Masna wa sulasa wa ruba. Mereka memiliki tugas-tugas 2, 3, dan 4. Masna wa sulasa wa ruba. Yazidu fil khalqi. Lalu kemudian Allah menambahkan kepada ciptaannya. Nah, ini ditambahkan di sini, pada ciptaannya juga ditambahkan. Yazidu, Allah menambahkan fil khalq. Allah menambahkan pada ciptaannya mayasya, seperti yang dia kehendaki. Dan ternyata alam semesta juga, as-samawati wal ardh ini ternyata juga bertambah terus-menerus. Kata para ilmuwan, alam semesta kita, universe kita ini mengalami apa yang disebut dengan expand. Jadi mengalami expanding. Disebut dengan expanding universe. Alam semesta ini adalah mengekspand, meluas. Kata meluaskan berarti bertambah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan kepada ciptaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apa sebabnya? Innallaha, sungguhnya Allah yang tadi di sini sebagai pencipta awal fatir, ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu berkuasa. Kenapa segala sesuatu berkuasa? Karena dia yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Ulangi lagi, dia mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dengan demikian, ada yang sesungguhnya, ada satu-satunya, ada yang tidak pernah kata tidak, hanya Allah. Jadi Allah itu adalah yang maha ada. Adanya tidak pernah terkena kata tidak ada. Sedangkan alam semesta ini pernah tidak ada, kemudian sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Maka adanya namanya relatif. Kenapa? Karena dia hanya diadakan. Mendapatkan limpahan ada dari dia Allah Fatir yang maha ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ingin mengada terus-menerus, terutama nanti di akhirat, maka menempellah pada Allah. Menyatulah dengan Allah. Sebagaimana kalau Bapak Ibu ingin terbang dengan cepat pergi ke negaranya, maka ikutlah di pesawat. Di pesawat kita tidak perlu terbang. Kita cukup menyatu dengan pesawat. Kita naik duduk dengan nyaman, ber-AC, kemudian enak,
Kita duduk saja, kasih makan dan sebagainya, tiba-tiba 2-3 jam kemudian sudah sampai tiba di tempat tujuan kita yang jaraknya bisa 2.000, 3.000 atau 4.000 kilometer. Kita tidak merasa capek terbang. Kenapa? Karena kita menyatu dengan pesawat yang terbang. Maka yang memiliki hakikat terbang di situ hanya pesawat, bukan kita. Nah, hal yang sama terjadi pada Allah. Yang memiliki hakikat ada adalah Allah. Tetapi kita bisa ikut mengada kapan? Apabila kita menyatu, menempel, menggantungkan diri kepadanya, maka ketika Allah memperkenalkan dirinya, dia juga mengatakan Allahus Samad. Kul, katakanlah, huwa dia, Allah Fatir itu adalah ahad, tunggal satu. Karena namanya ada, tidak bisa dibagi-bagi, tunggal. Dan yang tunggal itu adalah tempat bergantungnya segala-galanya. Artinya semuanya berasal dari dia. Langit dan bumi beserta urusan-urusan kehidupan di dalamnya, semuanya bermula dari dia. Dan karenanya dia Allah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah adalah tempat bergantung segala-galanya. Karena tempat bergantung segala-galanya artinya semuanya ini ada, selama Allah mengadakannya, kebergantungannya disebut dengan diadakan, mawjud, lalu kemudian Allah pasti tahu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadir, maha kuasa. Kemudian jemaah sekalian sebagai dalam kehidupan kita ini ada kadar-kadar. Ada yang luas, ada yang sempit. Ada yang luas, ada yang sempit. Bahasa kita ini gua sempit, ini permukaan bumi semesta luas. Tetapi jemaah sekalian sebagai yang luas dan sempit ini sebetulnya satu kesatuan. Kenapa? Karena gua ini adalah bagian tak terpisahkan daripada alam semesta. Jadi sebetulnya istilah sempit dan luas itu hanya terminologi kita saja. Kita merasa sempit kalau masuk di sini, kita merasa luas kalau keluar di sini. Tetapi dua-duanya kita butuhkan. Kita butuh istirahat di dalam tempat yang sempit, dan kita butuh bernapas dengan udara segar di tempat yang luas. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang sempit lebih unggul daripada yang luas lebih unggul daripada yang sempit. Itu sebabnya Allah lah yang mengatur semuanya. Itu dan dengan kadar. Ada kadar yang sempit, ada kadar yang luas. Ada orang yang rezekinya luas, ada yang rezeki dalam pengertian rezeki pendapatannya tidak banyak. Tetapi jemaah sekalian sebagai semuanya Allah berikan kekayaan. Orang yang kurang hartanya, kurang uangnya, kurang pekerjaannya, berarti dia kaya waktunya. Dan bukankah kekayaan waktu itu sangat penting? Sementara orang yang banyak biasanya hartanya, miskin waktunya. Kenapa? Karena waktunya habis mengurusi harta bendanya, sehingga waktunya terasa sampai tidak ada. Dari pagi sampai malam, tidak cukup waktunya rasanya. Sebaliknya orang yang sedikit hartanya, lebih banyak waktunya. Bisa tidur-tidur di bawah pohon, bisa pergi memancing, bisa tidur-tidur di villa menjaga villanya majikannya. Dia tidur di villa setiap saat, mandi di kolam renangnya, dibayar setiap bulan. Sementara yang punya villa itu pontang-panting mencari nafkah untuk membayar dan membiayai pengeluaran villa tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan jemaah sekalian berbahagia, hakikat kehidupan. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang kurang uangnya itu adalah buruk, yang banyak uangnya baik, atau sebaliknya. Apa sebabnya? Baik dan buruk bukan pada kadar kepemilikan kita, tetapi pada kadar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Siapa saja atau apa saja yang Allah berikan, bukakan pintu-pintu rahmatnya kepada manusia. Jadi kalau ada manusia yang Allah bukakan pintu-pintu rahmat baginya, fala mumsikalah. Tidak ada yang bisa menahannya. Jadi siapa saja atau apa saja yang yaftahillah linnasi bagi manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Siapa yang Allah tahan, fala mursila, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya
Bagiannya, lahu baginya, min ba'di setelah kejadian itu, kecuali Allah lagi. Jadi Allah mengatur semuanya itu agar apa? Agar terjadi namanya pertukaran. Jadi sebetulnya kadar-kadar ini, ada kata-kata kadar tadi, yang disebut tadi dengan kata-kata yumsik, Allah tahan, yang satunya ada dilepaskan, ini yaftai dibuka, ditahan. Ini sebetulnya caranya Allah agar kehidupan kita bisa saling berbagi. Dokter kalau butuh beras datang ke petani. Petani kalau sakit pergi ke dokter. Dokter kalau bermasalah secara hukum pergi ke pengacara. Pengacara kalau bikin rumah pergi ke arsitek. Arsitek kalau butuh ikan pergi ke nelayan. Begitulah seterusnya. Nelayan ketika ingin bikin perahu pergi kepada tukang perahu atau ahli perkapalan. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Dan supaya semuanya berjalan dengan baik, tidak saling mengganggu, tidak saling menghancurkan, maka butuh kepada namanya keamanan, polisi, tentara, dan sebagainya. Maka Allah memberikan kepada kita bakat-bakat yang berbeda, kemampuan-kemampuan yang berbeda, minat-minat yang berbeda, adalah sebetulnya bagian daripada kasih sayang Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini adalah salah satu fenomena alam yang difoto orang. Setiap saat terjadi seperti ini di alam semesta. Jadi kenapa Tuhan sering memperlihatkan fenomena alam yang indah seperti ini sebetulnya? Ya, sebetulnya caranya Tuhan menampakkan dirinya, menarik perhatiannya. Kalau manusia saja suka mengagumi lukisan sesamanya manusia, maka kemudian kenapa mereka tidak mengagumi lukisan Tuhannya? Lukisan manusia dibeli biasanya ratusan miliar kalau sudah lama. Ya, lukisan asli misalnya Leonardo da Vinci misalnya. Ya, itu bisa laku beratus-ratus miliar. Ya, padahal itu kan manusia saja yang bikin. Bagaimana dengan alam semesta dengan fenomena yang berubah-ubah setiap saat, formasi awan, formasi cahaya, pembiasan, prisma dan sebagainya. Terjadi perubahan setiap saat sehingga melahirkan keindahan. Melahirkan semacam perpaduan gradasi warna yang luar biasa. Ini semua caranya Tuhan menarik perhatian kita sebetulnya. Sayang seribu sayang, banyak manusia memfoto, memotret dan memviralkan gambar-gambar seperti ini, tetapi hanya melihatnya sebagai keindahan alam tok saja. Tidak melihat itu sebagai tanda penciptanya Fatir memperlihatkan dirinya kepada manusia. Agar manusia itu datang kepadanya sebelum cepat atau lambat dipaksa kembali kepadanya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya ayuhan nasu. Uzkuruni, ingatlah. Nikmatullahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Manusia di sini. Apa nikmat Allah kepada manusia? Yaitu kehidupan. Kalau kita tidak ada kehidupan, kita tidak berkata, inilah aku, inilah saya. Kita tidak pernah mengatakan, saya bahagia, saya senang, saya ingin pergi jalan-jalan. Ini rumahku, ini kendaraanku, dan sebagainya. Kita tidak pernah bisa berkata, inilah anak-anakku, inilah keluargaku, inilah pekerjaanku, inilah bisnisku, inilah negaraku. Tidak pernah kita bisa berkata begitu kalau tidak ada kehidupan. Nah, pertanyaannya untuk apa Allah berikan kehidupan itu kepada kita? Allah Tuhan tidak pernah berbuat tanpa pun tidak pernah berbuat tanpa tujuan. Setiap hari ibu-ibu ke pasar punya tujuan jelas buat makanan untuk keluarganya. Bapak-bapak dari pagi keluar, sore baru pulang, tujuannya jelas mencari nafkah buat anak dan istrinya. Jadi setiap orang punya tujuan. Kalau manusia saja punya tujuan, lalu bagaimana Allah tidak punya tujuan? Ketika Allah memberikan kepada kita kehidupan, lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita menyempurnakan diri dengan berproses kembali kepada Allah melalui apa yang disebut dengan ibadah dan takwa. Ya ayyuhan nasu zkuru nikmatallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah.
maka mungkinkah ada Tuhan lain? Muncul di sini Khalik. Karena sudah berbicara tentang kita semuanya. Yang sekarang adalah manusia yang kesekian ribu generasi. Sudah beribu generasi sebelum kita. Maka di sini adalah Khalik. Hal min khalikin gairullah. Apa mungkin ada pencipta selain daripada Allah? Jawabannya tidak mungkin. Karena kalau selain Allah, makhluk. Dia adalah alam semesta, bagian daripada alam. Atau malaikat. Malaikat juga adalah ditugaskan Allah. Makhluk Allah juga. Apakah mungkin ada selain Allah yang bisa yarzuqukum minas samai wal ard, yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi kecuali Allah SWT. Apa rezeki dari langit dan bumi? Semua rezeki kita dari langit dan bumi. Tidak akan ada ikan di laut kalau tidak ada air. Air datang dari langit. Tidak akan ada tumbuhan di muka bumi kalau tidak ada matahari, sehingga tidak terjadi fotosintesis. Itu terjadi karena ada matahari. Semuanya tidak bisa terjadi kalau bumi tidak bergerak, tidak berputar pada sumbunya. Tidak juga berputar mengelilingi matahari, tidak mungkin terjadi kehidupan. Yang membuat semuanya itu terjadi adalah Allah. Maka Allah bertanya, hal min khalikin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Tidak ada ilah sama sekali yang masuk akal, yang mungkin, illa kecuali dia saja. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. La ilaha illa huwa. Siapakah huwa itu? Terserah kita mau kasih nama apa. Bisa Fatir, bisa Khalik, bisa Rahman, bisa Rahim, bisa Ghafur, Ghaffar, bisa. Siapa saja. Tetapi bagi kita, dalam posisi kesadaran pribadi kita yang independen, kita menyebut dia huwa. Itu yang paling objektif. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Jadi cuma dua saja. Dia dan kita. Dia dan kita. Siapa kita? Kita adalah makhluk. Dan makhluk bertingkat-tingkat. Kita manusia makhluk terbaik. Manusia bertingkat-tingkat. Nabi manusia terbaik. Dan di antara nabi-nabi bertingkat-tingkat. Rasulullah adalah yang terbaik. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. La ilaha illahu. Fa'anna tufakun. Ini jelas. Penalarannya jelas. Rasionya benar. Tetapi jemaah sekalian, kenapa banyak manusia yang terpalingkan dari situ? Fa'anna tufakun. Lalu kenapa kalian berpaling? Tiba-tiba kalian menyembah bumi, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang-bintang, menyembah patung-patung, menyembah kertas-kertas. Orang menyembah uang, menyembah kertas. Orang menyembah batu-batu, orang menyembah emas permata, menyembah batu-batu. Ya. Kenapa kalian menyembah benda-benda seperti itu? Fa'anna tufakun. Kenapa kalian terpalingkan? Hanya karena mengurusi batu-batu dan kertas-kertas itu, lantas kalian lupa kepada Tuhannya yang menciptakannya dari awal. Bahkan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bahkan yang sebagai para nabi-nabi diceritakan, itu semuanya adalah ditentang oleh para umatnya. Ini kita lihat ada ilustrasi yang menarik. Orang yang datang itu dengan wajah marah kepada nabinya. Nabinya datang dengan cahaya, kemudian mereka menantangnya, bahkan mereka menciptakan fitnah-fitnah terhadap nabinya. Disebut dengan tukang sihir, disebut dengan pengen berkuasa, disebut dengan macam-macam lah. Mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu kepadanya, sehingga kalau berkaitan dengan kehidupan mereka, harus ada verifikasi. Harus ada proses pengadilan. Tapi tuduhan kepada nabinya tidak perlu ada pengadilan. Mereka bisa berkata apa saja kepada nabi. Mereka menyebutnya sebagai tukang sihir. Mereka boleh menyebutnya sebagai kemasukan jin. Mereka boleh menyebutnya sebagai macam-macam. Tetapi kalau urusan pribadi mereka harus ada pengadilannya. Nah, cuma sekali terbagi dan sifat manusia seperti itu sampai sekarang. Dengan gampang menciptakan fitnah kepada kelompok atau orang lain. Tetapi kalau menyangkut pribadinya, dia pasti akan melawan sampai ke tingkat pengadilan. Mereka tidak ingin asal dituduh. Mereka tidak ingin kalau dibuatkan hoax.
tetapi pada saat yang sama mereka membuat bahkan mengedarkan hoax, fitnah, buhtan untuk orang yang dia tidak senangi. Itulah manusia sampai sekarang terjadi. Wa in yukadzibuka, maka kalau mereka mendustakan kamu, jika mereka mendustakan kamu Muhammad, faqad ketahuilah bahwa sesungguhnya kuzibat, didustakan juga rasul-rasul min qablika sebelum kamu. Jadi jemaah sekalian, inilah jadi siapa yang selalu ditolak oleh masyarakat padahal tidak melakukan kejahatan apa-apa, tidak juga memecah belah umat, hanya menyampaikan kebenaran saja, maka mereka lah yang telah melaksanakan dan menerima sunnah Rasul yang sesungguhnya. Itulah sunnah Rasul yang sesungguhnya berdasarkan ayat ini. Karena ada kata-kata wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Artinya bahwa ini adalah sunnah Rasul-Rasul, bukan hanya sunnah Nabi Muhammad kita. Sebaliknya, orang-orang yang kerjanya memfitnah, kerjanya membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada orang atau pada kelompok lain adalah juga pewaris sunnah daripada musuh-musuh Nabi. Mereka juga sunnah, tapi sunnah daripada musuh-musuh Nabi, bukan sunnahnya Nabi. Kalau sunnahnya Nabi adalah justru menjadi korban fitnah, korban hoax, korban framing, korban dilempar batu, korban disebut sebagai tukang sihir dan sebagainya. Maka siapa, walaupun dia kopiahnya tinggi, setinggi burung terbang, walaupun baju kokonya besar, sebesar kelambu, tetapi kalau yang keluar dari mulutnya adalah fitnah, hoax, framing, dengan gampang menuduh kepada kelompok lain dan pihak lain, tanpa dasar, tanpa data, maka pada dasarnya mereka adalah meneruskan sunnah musuh-musuh Nabi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah. Wa ilallahi, kepada Allah lah turja'ul umur. Kalian urusan semua dikembalikan. Jadi yang terkena fitnah, Nabi yang terkena fitnah nggak pernah marah juga. Tidak pernah juga kemudian membalas dengan melempar balik batu yang melemparnya batu. Tidak pernah juga membuat fitnah-fitnah perlawanan kepada mereka. Apa sebabnya? Karena yakin sekali bahwa setiap orang akan kembali kepada Allah, dan setiap orang harus mampu, harus mempertanggungjawabkan nanti perbuatannya di hadapan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah urusan semuanya dikembalikan. Jemaah sekalian berbahagia, kita sering menyaksikan keindahan seperti ini, kekaguman kita pada seperti ini. Para jemaah sekalian, ini bisakah bangunan yang indah, kota-kota seperti ini wujud? Ada kalau tidak ada bumi? Coba kita renungkan. Jawabannya tidak bisa. Karena ini bukan hanya dibangun di bumi, tapi dibangun dari bahan-bahan yang diambil dari bumi. Kelihatannya indah, tapi ini kan batu gunung diledakkan pakai alat peledak, bahan peledak. Lalu dihancurkan, jadilah bubuk batu namanya semen. Semen itu diangkat ke sini, dicampur kembali dengan air, lalu kemudian diaduk-aduk, campur dengan besi atau kerikil, dibuat-buatlah seperti ini. Lahirlah bentuk-bentuk seperti ini. Besi dari gunung, batu besi, kemudian dicairkan, lalu dibentuk-bentuk, lahirlah balok-balok besi, lahirlah besi-besi beton, dan sebagainya. Jadi semuanya dari bumi. Tapi begitu telah dibuat seperti ini, dicat dan sedemikian rupa, dikasih fenomena-fenomena cahaya, kita kemudian kagum. Padahal jemaah sekalian berbahagia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada manusia. Begitu kita kagum kepada seperti ini, kita lupa kepada Tuhan kita sendiri. Kita lupa kepada agama yang mengajarkan kepada kita tauhid sebagai intinya, backbone-nya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, banyak orang tiba-tiba meninggalkan agamanya, meninggalkan Tuhannya hanya karena terpukau dengan hal-hal yang sifatnya materi seperti ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini, panggil dengan baik kepada seluruh manusia, karena manusia seluruhnya banyak. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya wa'dallahi, janji Allah itu adalah benar adanya. Apa janji Allah? Kita akan mati, setelah kematian kita akan bangkit lagi di sana. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya baik kita, seperti matinya seekor hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Matinya kita hanyalah merupakan salah satu fase dari beberapa fase yang akan kita lewati. Inna wa'dallahi haqqun. Karena janji Allah pasti benar, alam semesta akan hancur kembali, manusia akan mati cepat atau lambat. Yang berumur 40 tahun sekarang, 20 tahun ke depan umurnya sudah 60 tahun. Yang berumur 60 tahun sekarang ini, 20 tahun ke depan sudah 80 tahun. Yang sekarang ini berjalan dengan 2 kakinya, 30 tahun ke depan berjalan dengan 3 kaki. Yang berjalan sekarang dengan melangkah, nanti 30 tahun ke depan berjalan dengan kursi roda. Yang sekarang berjalan dengan menuntun orang lain, sekarang nanti akan dituntun. Begitulah pasti akan terjadi. Yang sekarang mengusung jenazah, nanti akan diusung juga jenazahnya. Yang sekarang membacakan Yasin untuk orang lain, sekarang dia akan dibacakan juga Yasin setelah kepergiannya. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah pasti benar. Tidak mungkin tidak. Karena janji Allah pasti benar, siapapun kita, apapun status sosial kita, dimanapun kita tinggal, maka Allah mengatakan, wahai manusia, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu, terperdaya oleh apa? Oleh al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia berubah terus-menerus, sebagaimana juga kalian berubah terus-menerus. Kita manusia berubah dari muda jadi dewasa, dewasa jadi tua, jadi senjah, jadi rentah. Pada akhirnya kemudian jadi mayit. Kita yang sekarang berjalan-jalan, hidup, bergerak, berbicara, pada akhirnya akan diam 1000 bahasa tanpa gerak. Bahkan lalat yang menempel di tubuhnya pun tak bisa diusirnya. Maka wahai manusia, kata Tuhan, ya ayuhan nas, la tagurrannakumul hayatud dunia. Jangan kalian kehidupan dunia memberdayakan kalian. Kenapa? Karena inna wa'dallahi haqqun. Pasti datang itu janji Allah. Apatah lagi wala yagurrannakum billahil garur. Janganlah kalian terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia itu sehingga menjauh dari Allah. Karena itulah tipuan yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira tanda simbol paling jelas daripada kita tidak tertipu daripada Allah, tidak tertipu oleh dunia terhadap Allah? Jawabannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bahasa Tuhan. Al-Quran ini adalah wejangan Tuhan. Al-Quran ini adalah nasihat-nasihat Tuhan. Al-Quran ini adalah pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Maka siapa yang tidak punya keseriusan, kesungguhan untuk belajar, memahami Al-Quran, berarti tidak ada tanda bagi yang bersangkutan merindukan Tuhannya. Wala yagurrannakum billahil garur. Jangan sampai kalian tertipu dengan setertipu-tertipunya oleh dunia dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa Tuhan tadi mengatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, sesungguhnya janji Allah pasti akan datang, maka janganlah kalian terperdaya oleh kehidupan dunia, karena di dalam kehidupan kita masing-masing selalu ada bisikan-bisikan. Sejak kita masih kecil sudah ada bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan untuk memperoleh dunia dengan berbagai macam cara. Waktu kecil kita ada bisikan untuk melempar mangganya tetangga apabila kita pengen mangga. Di waktu kecil terkadang ada bisikan-bisikan untuk bolos dari sekolah. Apabila ada teman kita mengajak main game misalnya. Selalu ada bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan buruk itulah yang disebut dengan bisikan syaitan. Jadi syaitan itu jangan kita bayangkan seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja. Tidak ada di antara Bapak Ibu yang pernah menyaksikan syaitan seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja. Kenapa selalu buruk? Ya karena namanya syaitan. Yang disebut dengan syaitan adalah bisikan. Bisikan buruk. Bisikan untuk bolos dari sekolah. Bisikan untuk nyolong mangga tetangga. Bisikan untuk mengambil uangnya orang tua dari lipatan pakaiannya. Dan seterusnya. Bisikan-bisikan itu selalu ada pada diri kita. Dulu bahkan sampai sekarang kalau kita belum sadar betul, selalu ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, bisikan-bisikan itu karena menarik kita keluar dari fitrah kita disebut dengan syaitan.
Karena syaitan itu artinya mendeviasi, menggelincirkan manusia dari fitrahnya. Jadi bisikan apapun yang muncul dalam diri kita, dalam benak kita, yang tujuannya atau keorientasinya mendeviasikan, menyimpangkan kita dari fitrah kita, hakikatnya adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Ingat, itu tadi dalam diri kita. Bagaimana kalau ada orang mengajak kita untuk misalnya nyolong mangganya tetangga? Berarti syaitan juga. Bagaimana kalau ada sahabat kita yang meminta kita mengedarkan WA, fitnah-fitnah terhadap kelompok lain? Itu syaitan juga. Walaupun dia berpakaian serban, walaupun dia berjenggot, tapi kalau dia mengedarkan WA, berita-berita yang tidak terverifikasi, memfitnah, mendiskreditkan satu orang atau kelompok tertentu, pada dasarnya adalah asyaiton. Inna syaitana lakum adun. Dan ketahuilah, syaitan itu harusnya menjadi musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian apa maksudnya? Bagi fitrah kalian. Karena apa? Fitrah kita adalah Allah. Fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Ingat kata-kata fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Satu asal kata dengan kata fatir. As-samawati wal ard. Fatir. Inna syaitana lakum aduun. Karena syaitan itu adalah musuh, maka tugas kalian adalah fattakhizuhu aduwan, menjadikannya sebagai musuh. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi, siapa yang tidak menjadikan syaitan sebagai musuh, berarti menjadikannya sebagai sahabat. Ya. Dan siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, menjadikan nabi dan penerusnya sebagai musuhnya. Karena cuma dua saja. Musuh, sahabat, musuh, sahabat. Yang harus kita jadikan musuh, syaitan. Apa itu syaitan? Gampang. Memecah belah umat, mendiskreditkan orang lain, menyebarkan fitnah-fitnah, dan sebagainya. Menutup kebohongan dengan kebohongan baru. Ya. Melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah, tetapi dilemparkan kepada orang lain yang tidak tahu menahu masalah. Padahal itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan mereka mungkin memiliki lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah bisa belajar dari ayat-ayat itu. Ya. Coba kita lihat jemaah sekalian terbahagia di sini. Surat An-Nisa ayat 112. Ini dia. Bapak Ibu sekalian lihat ayat surat An-Nisa ayat 112. Allah berfirman, "Wa may yaksib." Siapa yang melakukan satu perbuatan khati'atan, salah, khati itu khata, kesalahan. Au isman, ataupun salah, dosa. Ini kesalahan dan dosa atau dosa. Jadi bukan dan tetapi atau melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Summa yarmi bihi, kemudian melemparkannya kepada barian yang tidak tahu menahu masalah. Faqadih tamala buhtanan wa isma mubina. Maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, setiap orang pembaca, penghafal Al-Quran pasti sering membaca ayat ini. Tapi jemaah sekalian berbahagia, sungguh luar biasa. Ada seorang kiai yang disebut kiai. Ada orang pengasuh pesantren tahfizul Quran yang telah memperkosa murid-muridnya, santri-santrinya, tetapi mereka kemudian menuduhkan itu kepada orang-orang Syiah. Luar biasa. Ya, mereka tidak punya data sama sekali. Mereka tidak punya jejak-jejak bahwa dia adalah orang Syiah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia. Seakan-akan mereka tanpa dosa menyebarkan itu kemana-mana. Masuk di WA dan sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan ini. Mereka pasti para hufaz, para hafiz, pasti menghafal ayat ini. Wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi, kemudian melemparkan, menuduhkan kepada barian yang tidak tahu menahu masalah. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Apa artinya? Perbuatan ini sama dengan perbuatan Yahudi yang menuduhkan perbuatan zina kepada Siti Maryam. Karena pada saat berbicara tentang tuduhan Yahudi kepada Maryam, menggunakan juga kata-kata faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Sama persis ujung kata-katanya.
Mereka tidak punya bukti bahwa Maryam tidak punya suami, jelas. Tapi tidak punya suami tidak lantas menjadi alasan untuk dituduh berzina. Kenapa? Harus butuh data, butuh bukti, butuh fakta. Ketika bukti dan fakta itu tidak ada, maka faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi di Madinah yang bernama Tu'mah, yang tidak senang dengan orang Yahudi tetangganya. Karena ketidaksenangannya, maka dia ingin mengusirnya dari Madinah, dari tetangganya. Maka mereka berpikir bagaimana caranya mengusir orang Yahudi dari tetangganya. Maka mereka bersekongkol dengan beberapa orang keluarganya di malam hari. Dia mencari warga Madinah di sekitar situ untuk diangkut, dicuri, diambil bahan makanannya, logistiknya, bahan makanannya, alat-alat perangnya, dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan makanan itu lalu dipindahkan ke belakang rumah orang Yahudi tersebut. Dipindahkan ke belakang rumah orang Yahudi tersebut. Lalu kemudian besoknya ributlah Madinah. Madinatul Munawwarah. Kota yang disebut dengan peradaban yang memancarkan cahaya iman. Yang dipimpin langsung, yang di supreme leaderi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar ada pencurian. Lalu kemudian cari bahan itu ditemukan di belakang rumah orang Yahudi. Mas Kaisar bagi hampir rumah orang Yahudi dan mengusirnya. Kenapa? Dia melihat ada di belakang rumahnya. Lupa bahwa adanya bahan itu di belakang rumahnya tidak lantas menjadi alasan untuk menyebut dia pencuri. Karena ini meloncat, namanya jumping to conclusion. Kenapa? Karena tidak melihat buktinya dia mengambil barang itu. Jadi adanya barang itu di belakang rumah orang Yahudi itu tidak lantas loncat kepada kesimpulan dia mengambilnya. Karena kalau dia mengambilnya harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada saksi yang melihatnya. Akhirnya kemudian berita ini sampai kepada Nabi, menjadi asbabun nuzul turunnya rangkaian ayat ini. Yang dimulai dari ayat 105. Mulai dari sini. Ya. Mulai daripada ayat 105 nih. Ya. Apa kata Nabi di sini? Apa kata Allah di sini? Inna anzalna ilaikal kitabah. Kami menurunkan kepada Muhammad Alkitab bil haqqi, dengan benar. Litahkuma bainan nas, untuk kamu tegakkan hukum, yaitu menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Tanpa kecuali, walaupun dia orang Yahudi. Bima arakallah, sesuai dengan pengawasan Allah kepadamu. Maka wala takun lil khainina khasima, maka jangan kamu menjadi khasima, pembela. Jangan kau penantang. Maksudnya di sini pembela sebetulnya terhadap orang-orang yang khianat. Wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu menjadi pembela terhadap orang-orang yang berkhianat. Siapa yang berkhianat situ? Tu'mah, yang tadi mencuri barangnya orang. Ya. Jadi cuma Kaisar bagi ini asbabun nuzulnya adalah Tu'mah. Ya. Jangan pernah menjadi pembela terhadap orang-orang yang berkhianat. Jadi walaupun dia sahabat Nabi di Madinah, orang Islam tinggal di Madinah, sementara walaupun itu adalah Yahudi, tapi kalau tidak terbukti melakukan kesalahan, maka tidak bisa dijebloskan ke dalam hukum. Dan ternyata benar setelah diinterogasi sedemikian rupa, akhirnya Sukma mengakui kalau dialah dan keluarganya mengambil bahan makanan itu, terigu itu, dan berbagai macam alat-alat pertanian dan perlengkapan perang lainnya dipindahkan ke belakang mereka. Bapak bisa bayangkan ini. Dan Nabi berkali-kali menghadapi hal seperti ini. Nabi selalu teliti. Kenapa? Nabi tidak mungkin melanggar ayat tadi. Yaitu may yaksib khati'atan aw isman. Siapa yang melakukan perbuatan salah atau dosa, lalu kemudian menuduhkannya kepada yang tidak tahu menau masalah, maka sungguh faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Tetapi jemaah Kaisar bahagia, di tengah-tengah orang yang mengaku membela Islam, begitu gampangnya menyebarkan berita-berita bohong di tengah-tengah masyarakat kita, jemaah sekalian. Ketika dia salat malam, dia menangis. Tetapi di dalam perilaku sosialnya, jemaah sekalian, mereka dengan gampang memfitnah orang lain. Inna syaitana lakum aduun, maka fattakhizuhu aduwa.
Apa sebabnya? Innama yad'u hizbahu. Karena sungguhnya syaitan itu yad'u, mengajak golongannya, yaitu yang segolongan dengannya, liyakun min ashabis sair, untuk sama-sama menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jemaah sekalian berbahagia, Tuhan menawarkan kepada kita dua jalan. Tuhan tidak maksa kita. Yang mau menjadi penyebar berita bohong, silakan. Yang mau menjadi hizbus syaitan, silakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi Allah memberikan nanti di akhirat dua tempat. Ya, satu di sebelah kiri adalah api yang menyala-nyala, neraka sair, dan satu di sebelah kanan adalah taman yang indah. Allah berfirman, alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, ingkar, lahum, maka bagi mereka adzabun syadid, ada azab yang keras. Adzabun syadidun, ada azab yang sangat keras. Jadi bagi mereka yang ingkar tadi, yang kerjanya menyebarkan berita bohong dan bersahabat dengan syaitan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun karim, bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan berikan dua tempat. Jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu pasti kenal ini. Ya, ini yang disebut dengan bom bunuh diri. Jadi Bapak perhatikan deh bom bunuh diri ini. Apa kira-kira item atau unsur yang ada di dalamnya selain bom? Ya, yang ini adalah bom. Ya, yang ini adalah baterainya. Ini adalah pemicunya. Ini adalah waktunya. Nah, kemudian ini apanya nih? Ini adalah handphone jadul, tetapi masih berfungsi. Jadi sebetulnya bom bunuh diri siapa yang melakukannya sebetulnya? Kenapa mesti ada handphone di sini? Ini menunjukkan bahwa pengebom bunuh diri dikendalikan dari luar. Jadi si pengebom bunuh diri hanya datang ke tempat yang ditugaskan, datang ke sana, datang ke gerejanya orang, datang ke pasar, datang ke masjid, datang ke tempat-tempat yang ditugaskan. Setelah itu dari jauh majikannya yang telah mendoktrin mereka dengan doktrin yang salah, tapi menggunakan bahasa agama, lalu kemudian meng-call telepon handphone ini. Begitu di-call nomornya dia akan bergetar. Begitu bergetar udah meletup. Jadi ini tidak bisa dihilangkan ini. Ini adalah ada handphonenya. Ini menunjukkan bukan dia yang menarik pelatuknya, tetapi handphone ini, orang luar menunjukkan ini. Jadi orang luar sana bisa saja, bukan di Indonesia, bisa di tempat lain. Ya, tempat lain di mana? Pokoknya sekarang kita terhubung di seluruh dunia. Maka bisa saja di tempat lain, bisa di Israel sana, bisa juga di bisa juga di Eropa sana, bisa di Amerika sana orangnya. Terus kemudian memicu, meng-call, lalu kemudian bergetar, lalu meledak-meletup. Ya. Inilah yang terjadi Mas Kaiser sebagai dengan bom-bom bunuh diri. Kenapa mereka mau lakukan ini? Karena mereka telah didoktrin tentang jihad yang salah. Mereka telah disuruh membangun khilafah yang salah. Coba kita lihat salah satu orangnya. Ini adalah salah satu pasangan pengebom di gereja di Makassar tempo hari. Bapak Ibu sekalian masih ingat kasus Makassar setahun yang lalu atau berapa? Setahun yang lalu kalau tidak salah. Ketika salah satu gereja di Makassar diledakkan di depannya. Pelakunya adalah orang ini, berboncengan. Sebut dengan pasangan pengantin. Ya, ini memang suami istri. Ya. Tinggal di Makassar, tinggal di Jalan Tinumbu, Lorong 12. Menulis surat, memberikan pesan kepada keluarganya, orang tuanya. Mereka akan datang ke surganya Allah dan disambut oleh bidadari dan bidadara. Aja Mas Kaiser bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Apa salahnya gerejanya orang? Apa salahnya orang menjadi Kristen? Menjadi Kristen kita mungkin tidak sepakat dengan doktrin teologinya. Tapi apa salahnya secara hukum? Apa salahnya secara sosial, secara sosiologis? Mereka membangun gerejanya bukan di tanah kita, di tanah yang dia beli dengan keringat mereka. Mereka juga bergereja tidak mengganggu ibadah kita. Kenapa mesti harus diledakkan? Tapi inilah jemaah Kaiser bahagia. Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu
fara'ahu hasanan. Apakah orang yang ini afaman, apakah orang yang zuyina jadi dijadikan indah baginya perbuatan buruknya, ini su'u amali, perbuatan buruknya, amal buruknya. Jadi kita artikan su'u amali, amal buruknya. Ya, su'u amalihi, keburukan amalnya. Ini kan mudhaf keburukan amalnya. Tetapi kemudian apa? Fara'ahu hasanan, dia melihatnya baik. Coba lihat ini Pak Bu sekalian. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini fara'ahu hasanan. Perbuatan buruk ini perbuatan buruk su'u amalihi dilihatkan indah sehingga apa? Maka dilihatnya indah. Zuina itu jadikan baik. Apa menjadi perhiasan sehingga dia melihat menjadi hasanah. Jadi cuma dua saja. Kalau bukan hasanah kan ya. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin, sayyi'at dari kata min nafsik. Perbuatan tiba-tiba dipandangnya sebagai hasanah. Begitu perbuatan dipandang hasanah kan berarti sebaliknya. Perbuatan hasanah dipandang mengebom gerejanya orang, mengebom propertinya orang dianggap baik, membunuh orang lain dianggap baik, sementara orang baik yang jelas-jelas beribadah dengan baik dituduhnya dengan macam-macam. Jadi terbolak-balik. Fa innallaha yudillu may yasha. Sungguhnya Allah SWT menyesatkan yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Kata-kata Allah di sini maksudnya Allah membiarkan kebebasan itu diberikan kepada kita sehingga Allah membiarkan yang mau ikut sesat silakan, yang mau ikut petunjuk silakan, kata Tuhan. Tadi kita sudah lihat Allah menyiapkan dua tempat nanti di sana. Neraka sair ataupun taman yang indah. Fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin. Maka ayat ini mengatakan kepada kita, terutama kepada Nabi Muhammad, fala tazhab nafsuka. Janganlah engkau ikut bersama mereka. Tazhab itu pergi. Janganlah dirimu, ini nafsuka kalau secara harfiah, janganlah dirimu pergi. Ini kan larangan pergi, la tazhab. Fala, maka la tazhab, jangan pergi nafsuka dirimu alaihim kepada mereka hasaratin. Maksudnya jangan dirimu terbawa kesedihan oleh perbuatan mereka. Karena apa? Itu pilihan mereka sendiri. Jadi kalau mereka menyebarkan fitnah-fitnah, kita biasa saja. Sebagaimana Nabi disebut tukang sihir, kemasukan jin dan sebagainya, biasa saja. Kenapa? Nabi mengamalkan ayat ini. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Apa sebabnya? Innallaha alimun bima yasnaun. Allah tahu, Allah tidak buta terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah catat, Allah lihat apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian berbahagia, Allah membiarkan fenomena seperti ini. Awan bergumpal-gumpal. Dari mana gumpalan itu? Adalah kumpulan dari uap-uap evaporasi lautan. Atau di mana saja ada air menggenang. Karena matahari terjadi penguapan, berkumpul di langit. Kemudian menggumpal-gumpal. Seakan-akan Allah yang menjelaskan bahwa uap ketemu dengan uap. Jadi yang syaitan ketemu dengan sesama syaitan. Iya. Yang Hizbullah ketemu dengan sesamanya Hizbullah. Hizbus syaitan ketemu dengan sesama Hizbus syaitan. Lihat saja uap saja berkumpul dengan sesamanya, lalu kemudian bergeser, bergerak menuju ke daratan untuk kemudian memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk Allah. Wallahu, dan Allah lah alladzi yang arsala riyahah, yang menggerakkan angin. Arsala itu mengirim. Kita artikan saja menggerakkan. Allah lah yang mengirim angin. Fatusiru sahaban. Lalu kemudian angin itu membawa. Kita artikan fatusiru itu membawa sahaban. Awan. Jadi Allah lah yang mengirim angin atau menggerakkan angin, yang kemudian angin itu membawa serta dengannya awan, sahabat. Lalu dengan awan itu lama-kelamaan semakin banyak kandungan airnya karena berjumpa dengan temperatur yang berbeda-beda, lalu kemudian terjadilah kondensasi, terjadilah pengembunan. Dengan pengembunan, lalu kemudian terjadilah hujan, fasuqnahu, lalu kemudian kami siram dengannya. Kami berikan air ila baladin, kepada negeri tanah-tanah mayitin yang tadinya tandus.
Jadi tanah-tanah yang tadinya mayit atau kita artikan tandus, ya. Tanah-tanah yang tadinya tandus, mati, kering, kerontang, fa'ahyaina, kami hidupkan dengan air yang datang dari awan tersebut. Al-arda ba'da mautiha. Kami hidupkan dengan air itu al-arda, bumi, ba'da setelah maut. Tapi Allah arsal riyah, mengirim angin. Ini menunjukkan juga angin adalah dari Allah. Lalu kemudian angin itu menggerakkan tadi gumpalan-gumpalan awan. Gumpalan awan itu kemudian turun hujan di negeri yang tadinya tandus. Lalu kemudian dia menghidupkan tanah-tanah yang juga tadinya kering kerontang. Kadzalika nusyur. Begitulah juga nanti kebangkitan. Kalau Allah bisa menunjukkan kepada kita bagaimana tanah yang tadinya mati, tidak ada tanda kehidupan, begitu disiram dengan air semuanya hidup kembali. Ya, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayuran, ikan-ikanan tiba-tiba tumbuh kembali, hidup kembali. Tiba-tiba di sana ada ikan-ikan yang berenang. Tiba-tiba di sana ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam benih. Padahal tadinya kita sudah lihat sudah kering, bahkan sudah ada yang dibakar oleh manusia bagian permukaannya. Allah mengatakan kadzalika nusyur, begitulah nanti Allah menghidupkan yang mati. Jemaah sekalian berbahagia, maka manusia diberikan pilihan. Mau beramal salehkah atau beramal salah? Lihat di amalan salah. Ya. Namanya Saudi. Mengaku sebagai khadimul haramain. Tetapi menyerang negara tetangganya Yaman. Ini krisis kemanusiaan di Yaman. Ini anak-anak ini kehilangan orang tuanya. Tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sebagian di antara mereka yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan mengalami malnutrisi, kurus kering. Siapa punya perbuatan ini? Bukan perbuatan Israel, tapi perbuatan Saudi. Ya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, adakah di antara mereka yang mengecam Saudi itu? Tidak ada jemaah sekalian. Kenapa? Karena banyak uangnya. Ya. Bukan karena masalah agama. Tapi inilah yang terjadi. Sejak tahun 2015, Saudi membombardir Yaman sampai sekarang. Padahal sama-sama Arab, sama-sama Islam. Ya. Bahkan sama-sama ikut di awal bersama dengan Nabi. Jadi lagi-lagi kita mengatakan ini bukan persoalan Islam dan bukan Islam. Ini persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu bisikan syaitan tadinya. Maka Allah mengatakan tadi, jadikanlah musuhmu sebagai musuh Allah sebagai musuhmu, yaitu syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adu mubin. Lihatlah ini. Harusnya umat Islam apa? Bayangannya seperti ini, Pak. Harusnya umat Islam itu seperti ini. Menciptakan ketenangan, kedamaian, memberikan tanaman kepada generasi yang akan datang. Harusnya ini kita yang sudah dewasa, sudah tua, memberikan ini kepada anak-anak kita. Supaya menjadi modal kehidupannya sepeninggal kita. Ketika kita pergi, mereka menuai ini semua. Inilah yang disebut dengan Islam, amal soleh. Bukan dengan menyerang negaranya orang. Yang siapa yang kaya di sana, Pak sekalian? Yang kaya di sana adalah pabrik-pabrik senjata di negara Amerika dan Eropa. Luar biasa. Demi pabrik-pabrik senjata dan pesawat-pesawat canggih di Amerika dan Eropa, mereka mengorbankan orang-orang Islam di Yaman. Luar biasa. Dan hebatnya lagi, tidak ada kecaman kepadanya. Yang salah adalah orang Syiah. Allah berfirman, maka na yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Maka na yuridul izzah. Siapa yang menginginkan al-izzah, kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Maka na yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Jadi kalau ingin kemuliaan, jangan berharap kepada negara manapun, jangan berharap kepada peradaban manapun. Jangan berharap kepada konglomerat manapun. Berharaplah kepada Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Lihatlah tadi untuk menghejasanya tayyibu. Al kalimut tayyib, kalimat suci. Apa itu kalimat suci, jemaah sekalian? Manusia suci. Ini kita pernah bahas di surat Ibrahim, tapi karena waktu kita sudah hampir habis ini, bahkan sudah panjang lebar ini. Ilaihi
yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah naiknya yas'adu, terangkatnya al kalimut thayyib. Jadi kalau ingin terangkat mendapatkan kemuliaan harus ikut pada al kalimut thayyibu. Wal amalus saleh yarfahu, terangkat di sisi Allah. Walladzina yamkuruna, sebaliknya mereka yang kuruna, lihat ini, yang kuruna membuat tipu daya, menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, buhtanan wa isma mubina as-sayyi'at. Apa kata Allah? Lahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang keras. Wa makru, dan tipu daya mereka itu laika huwa yabur, tipu daya mereka semuanya itu, mereka semuanya adalah pasti akan hancur, cepat atau lambat. Kebenaran pasti akan selalu menang, keadilan di ujung dunia pasti akan tegak. Setiap komprador daripada kejahatan dan kezaliman pada akhirnya akan hancur semuanya, sebagaimana Allah berfirman, qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di permulaan surat Fatir ini kita membahasnya sampai 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Sekarang hampir jam 9 waktunya, mohon maaf sekali. Kebetulan lagi karena kita ada kasus bapak-bapak, ibu terutama dari Malaysia, mungkin tidak tahu tadi background pembicaraan kita. Di Indonesia, Pak Ibu sekalian, mungkin di Singapura, di Malaysia juga sudah tahu. Di Indonesia ini ada satu pembina pesantren tahfiz Al-Quran, bahkan membina beberapa pesantren, perkosa sampai hamil 6 orang anak santrinya masih di bawah umur. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu kemudian orang-orang menuduhkan ini kepada orang Syiah, luar biasa. Ya, bukan persoalan Syiah atau Sunni di sini, tetapi siapapun tidak boleh dikorbankan kalau memang dia tidak punya bukti dan data seperti itu. Ya, hebatnya lagi ini mereka tuduhkan setelah terbongkar, ditutup-tutupi selama ini. Karena kasus ini sudah terjadi sejak bulan Mei yang lalu, sudah sampai di pengadilan. Ditutup sedemikian rupa. Ya. Tapi begitu terbongkar, tiba-tiba orang Syiah yang dituduh, luar biasa jemaah sekalian. Betapa beratnya menjadi pengikut keluarga Nabi jemaah sekalian. Jadi terbukti benar bahwa sejak zamannya Nabi sampai sekarang menjadi pengikut keluarga Nabi itu berat. Kita hanya menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, soalan saya mencantumkan hanya melalui tujuan Allah. Allah iktiraf untuk kita mampu berpotensi menuju aktualitas mi'raj kita setinggi yang mungkin, lalu kita jadi sempurna. Sambil-sambil kita masih lagi Isra di muka bumi ni. Persoalan saya ialah kita di zaman Ghaib Kubra Imam Mahdi alaihissalam, dan ini adalah satu-satunya Rasul kita terakhir yang telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau. Beri sedikit pencerahan buat kami Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini ayat 8 dan 9 tadi. Jadi Allah tadi menjelaskan di sini bahwa man kana yuridul izzatah. Jadi siapa? Ini kata-kata man di sini siapa saja. Jadi kalau kita bahasa Melayu menerjemahkannya siapa saja, whoever. Siapa saja yang punya keinginan, kerinduan, kemauan ilahi, mungkin izzah itu, kemuliaan itu kita raih dari makhluk. Kita hanya bisa meraihnya dari Allah. Satu. Yang kedua, sementara untuk sampai kepada Allah, untuk meraih al-izzah itu dari Allah, tidak bisa kita langsung. Karena di sini ada kata-kata al-kalimut thayyib. Ini adalah perkataan yang thayyib, yang suci sebetulnya thayyib ini. Ya. Karena makanya kita berkali-kali mengatakan setelah berwilayah kepada orang suci, baru disebut amal soleh ini. Dimulai dengan yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu.
Jadi yang bisa diangkat mendekat dan kemudian kita beramal saleh bersama mereka, barulah terangkat kepadanya. Ini sama dengan yang dikatakan di dalam surat 14 surat Ibrahim. Mari kita lihat surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Ayatnya 24. Allah berfirman di ayat 24, alam tara. Apakah engkau tidak atau belum tara melihat? Kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalan perumpamaan, yaitu kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah. Itu tadi bentuk jamannya. Masalan kalimatan thayyibatan, kalimat suci. Perumpamaannya adalah kasyajaratin thayyibatin. Perumpamaannya adalah seperti pohon yang suci juga. Asluha, akarnya tabitun, kokoh. Kenapa kokoh? Karena menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha, sementara ranting-rantingnya, daun-daunnya, dahan-dahannya fis sama, menjulang ke langit. Sehingga menjadi tempat bernaung yang menyenangkan, menjadi habitat kehidupan makhluk-makhluk. Tetapi pada saat yang sama dia kokoh dan tidak bisa tumbang. Allah mengatakan, tu'ti ukulaha. Buahnya, hasil daripada manusia suci itu selalu ada. Kullahu hinin. Setiap masa, jadi setiap berlalu satu, muncul lagi satu buahnya. Tu'ti ukulaha. Buahnya selalu akan ada setiap masa. Bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Allah bikin perumpamaan ini kepada manusia supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran. Sebaliknya, wa masalu kalimatin khabithatin. Perumpamaan kalimat yang buruk juga seperti pohon yang buruk. Kenapa pohon? Karena namanya keluarga itu adalah seperti pohon, kan namanya family tree, pohon keluarga. Jadi kasyajaratin jadi family tree-nya juga itu buruk ke atas. Kasyajaratin khabisatin ejtussat min fawqil ard. Dia gampang tercerabut karena cetar, sama sekali tidak punya kekuatan. Qarar ini kita artikan kekuatan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita harus bersama dengan mereka, baru kemudian wal amalus soleh. Sebaliknya, orang yang tidak bersama dengan budaya, waladina yang kuruna, pasti tipu daya lah yang menyebabkan Abdurrahman ibnu Muljam terperdaya untuk membunuh sahabat Nabi yang paling utama. Bukan hanya sahabat, tetapi keluarganya, tetapi menantunya, sepupunya. Jadi Ali itu adalah sahabat utama Nabi, karena bersama dengan Nabi sejak dari awal. Sekaligus keluarganya, karena dia sepupunya. Sekaligus menantunya, karena suami daripada putrinya. Dan sekaligus ayah daripada cucu-cucu Nabi yang dicintainya, itu Al-Hasan dan Al-Husain dan sebagainya. Tetapi karena tipu daya itu, bohongan itu, buhtan itu, karena hoax itu, Abdurrahman ibnu Muljam, walaupun menurut riwayat dia menghafal Al-Quran, mau membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah, di suatu pagi subuh ketika Sayyidina Ali sedang memimpin sholat, luar biasa. Atas dasar tipu daya itu juga yang menyebabkan sebagian besar orang-orang Kufah dan sekitarnya mau pergi membunuh cucu Nabi yang bernama Al-Husain di Karbala. Yamkurunal. Ini yang disebut dengan yamkurunas sayyi'at. Mereka bikin tipu daya yang sangat buruk, kejahatan. Dan karenanya apa kata Allah? Lahum adabun syadid. Ada lagi berikutnya? Kalau tidak ada jemaah sekalian, terima kasih banyak. Ada permintaan doa Ustadz. Ya. Baik jemaah sekalian, yang berminta doa siapa? Tunggu sebentar Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ina minta bagaimana cara kita memahami ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha.
apakah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun sedang sesat jalan dalam hidupnya itu Allah biarkan begitu, bahkan Allah terus memberikan kesesatan pada mereka, atau bagaimana cara memahami ayat itu? Syukran. Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi kita sampaikan jemaah sekalian bahwa Allah berikan kepada kita manusia jiwa. Jiwa ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kalbu. Kalbu itu artinya fleksibel. Kalbu itu artinya apa itu? Elastis. Ya. Jadi kalbu itu bahasa lainnya elastis. Bisa turun, bisa naik. Ya, di dalam surat Asy-Syams disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, namanya jiwa yang elastis itu berpotensi untuk melakukan kejahatan, fujur, tapi juga berpotensi untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqwaha, begitu Pak. Nah, jadi sifat seperti karet Pak. Karet itu bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah. Karet itu elastis, sifatnya karet ya elastis. Arti elastis bisa ditarik ke bawah, bisa juga ditarik ke atas. Begitulah juga dengan jiwa kita. Kalbu itu secara bahasa artinya bergerak-gerak. Makanya dalam bahasa Arab, jantung manusia disebut dengan kalbu. Kenapa? Karena dia bergerak-gerak. Jadi dia elastis juga. Nah, jadi makanya biasa kita berdoa, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membuat hati menjadi elastis. Muqallib itu yang membolak-balikkan hati. Maksudnya itu yang membuat hati bisa bergerak-gerak atas bawah. Bisa naik, bisa turun. Ya, fleksibel. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena Allah memberikan sifat itu, dan sifat itulah yang menyebabkan manusia bebas punya pilihan. Kalau tidak dibuat hatinya seperti itu, dia tidak bebas, dia akan kaku seperti hewan. Ya, melihat hanya satu sisi saja. Tapi kalau manusia ini kan diberikan sifat elastis. Sifat elastis artinya bebas, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau cuma ke atas saja kan tidak elastis namanya, Pak. Nah, inilah yang dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih. Ataukah dengan free will, dengan keinginan bebas ataukah kemauan bebas. Nah, setelah Allah berikan kepada manusia kemauan bebas ataukah kebebasan untuk memilih, supaya tidak salah pilih, diberikan alatnya, Pak. Alat pertama adalah alat yang melekat pada diri kita, yaitu akal pikiran. Ini melekat dari awal, sejak kita lahir sudah ada pada diri kita namanya akal pikiran. Satu, jadi ada akal pikiran. Akal itu tugasnya adalah menganalisa, ya, memverifikasi. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kitab suci panduan dari langit, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau Islam sekarang, Nasrani dulu adalah Injil. Sebelumnya lagi adalah Zabur, Taurat dan sebagainya. Jadi Allah berikan lagi seperti itu panduan. Bukan hanya panduan itu dibawa oleh Nabi yang menjadi implementator daripada kitab suci tersebut. Jadi kitab suci itu yang kita baca sekarang adalah diam, tetapi Nabi sebagai yang berbicaranya, kitab suci yang berbicaranya. Jadi dua, dalam diri kita ada akal, di sana ada ini. Nah, setelah itu Tuhan berikan kebebasan terserah. Maka muncullah tadi yang Bapak katakan, Allah biarkan tersesat yang mau tersesat. Kata-kata dikehendaki tadi, karena tadi memang jiwa dikehendaki Allah, dibuat Allah untuk elastis. Begitu, Pak. Jadi kalau ada yang memilih ke bawah, menjauh dari Tuhan, yaitu mengikuti sifat elastisitas daripada jiwanya. Tapi kalau ada yang menggerakkan dirinya ke atas, itu juga mengikuti elastisitas daripada jiwanya. Maka mana baik ke bawah atau ke atas, akal bisa memikirkannya, kitab suci menjadi guide-nya. Seperti itu, Pak. Maka itu yang disebut dengan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan membiarkan tersesat siapa yang dikehendaki. Bukan berarti Tuhan itulah yang menyesatkan orang dan Tuhan orang memberikan petunjuk secara tanpa sebab kepada seseorang. Kalau itu dilakukan, ini bukan tidak adil namanya. Tidak ada luar biasanya orang menjadi baik dan tidak ada buruknya orang menjadi jelek. Apa sebabnya? Keburukannya telah diprogram oleh Tuhan dan kebaikannya sudah diprogram oleh Tuhan yang baik. Dengan demikian, tidak ada gunanya neraka dan tidak ada gunanya surga. Bahkan bisa kita simpulkan kalau Tuhan yang membiarkan atau yang memilih manusia untuk menjadi buruk, Tuhan yang menjadikan Fir'aun jadi Fir'aun, berarti sama dengan Tuhan membakar dirinya sendiri di dalam neraka.
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita berdoa tadi. Siapa berdokter tadi? Ustadz, ada pertanyaan Ustadz lagi satu dari Ibu Gali. Apakah amal soleh yang dimaksud adalah amalan yang diajarkan oleh manusia suci atau hukum-hukumnya? Apa tadi bilang tadi? Apakah amal soleh yang dimaksud adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh manusia suci atau hukum-hukumnya? Amalan yang dimaksud adalah ini dalam kitab suci. Tetapi kitab suci kalau kita baca akhirnya membawa kita kepada pasangan kitab suci. Ya. Jadi amalan soleh itu adalah amalan bersama dengan pasangan kitab suci Al-Quran. Yaitu orang soleh juga. Ya, ingat. Imam Mahdi akan datang disebut dengan Aba Soleh. Ya, bapaknya orang soleh. Kira-kira gitu. Nah, jadi tapi ingat Al-Quran, karena kita sudah sampaikan di sini bahwa Imam Mahdi yang datang itu jangan pikir berbuat semena-mena begitu saja. Ada patokannya, ada parameternya, itu Al-Quran. Beliau disebut sebagai sekutunya Al-Quran, syarik Al-Quran, pasangannya Al-Quran. Oleh sebab itulah tidak ada tanda orang itu menunggu kedatangan Imam Mahdi kalau tidak bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Jadi siapa saja yang ingin menanti kedatangan Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan, ditandai kerinduannya yang membuncah harus ditunjukkan dengan kesungguh-sungguhannya mempelajari Al-Quran. Saya kira cukup ya. Saya menanya juga, Aswandi. Oh silakan Pak Saudi, silakan Pak. Apa ada hubungannya Fatimah, kata Fatimah itu dengan fatir, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Secara bahasa sih tidak sih Pak, karena Fatimah itu kan mim. Kalau ini kan fatara, tetapi dalam pengertian dari Fatimah itu lahirlah orang-orang seperti Imam Hasan, Imam Hussein yang mendedikasikan dirinya. Kita lihat mereka tidak pernah neko-neko dalam hidupnya. Mereka juga tidak pernah gentar menghadapi kejahatan pada zamannya. Tapi pada saat yang sama mereka tidak pernah berbuat kasar dan aniaya kepada musuh-musuhnya atau orang-orang yang membencinya. Nah, maka ini adalah berkat Fatimah. Jadi Fatimah itulah yang melahirkan mereka. Nah, kata-kata melahirkan mereka itu kan sama dengan kata fatara. Tapi dari kata asal katanya sih tidak persis sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Sandi. Jemaah sekalian, mari kita tutup dengan berdoa, jemaah sekalian. Yang pertama dari jemaah kita yaitu Listi. Ini Listi jemaah kita dari Bogor. Kemudian ini minta didoakan teman bernama Desi Triana binti Mahmud Makaruda yang akan menjalani operasi kanker payudara. Waduh. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita ikut prihatin mendengarkan setiap orang dengarkan kena kanker, kita ikut prihatin, kita empati dan kita berdoa semoga Allah berikan kelancaran atas operasinya dan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian juga Cucunda atau Ananda Nur Zahra Sumaya Danta untuk kita doakan bersama karena ternyata masih dalam masa pengobatan. Semoga Allah SWT memperlancar segala sesuatunya, Amin. Selalu mengasihinya dan kemudian memberikan rezeki melalui orang tuanya, diangkat derajatnya dan senantiasa dihibur hatinya oleh malaikat rahmat Allah SWT, dan juga diangkat seluruh sebab-sebab penyakitnya dan diberikan keceriaan lahir dan batin. Ala hadiniya wa likulli tin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa biha wal yabaniha, khususan untuk jemaah kami Ibu Desi Triana binti Mahmud Makaruda dan Ananda Nur Zahra Sumaya Danta alaihi al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin, ya mudabbiral umur, ya fatiras samawati wal ard, wa ya khaliqa kulla syai'in. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya. Semua kami, kehidupan kami bersumber dari Kamu, ya Allah. Kamulah juga yang mengatur urusan segala-galanya. Kamulah yang menciptakan segala-galanya. Kamulah yang memberikan kekuatan kepada segala-galanya. Kamulah juga memberikan hidup kepada semua yang hidup. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkahan majelis kami pada malam hari ini, dengan keberkahan huruf demi huruf daripada kitab suci-Mu, dengan keberkahan lisan-lisan jemaah kami, Allah yang ikut membaca kitab suci-Mu pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu untuk sahabat kami, jemaah kami, Ibu Desi Triana binti Mahmud Makaruda, dan juga ananda kami, Ananda Nurul Zahra Sumaya Danta, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah Tuhan kami, perlancarlah prosesi operasi daripada Ibu Desi Triana binti Mahmud Makaruda, sehingga operasinya berjalan dengan baik, sukses, dan penyakit kankernya hilang selama-lamanya. Kamu angkat dan semua sebab-sebabnya hilang, ya Allah Tuhan kami, dan kembali ceria berkumpul dengan keluarganya. Begitu juga kepada cucu kami, anak kami, Andan dan Nurul Zahra Sumaya Danta, ya Allah yang masih dalam pengobatan. Semua obat berasal dari sisi-Mu, ya Allah. Maka tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu. Dengan pengobatan asbab lahiriah dilakukannya, ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadanya, ya Allah Tuhan kami. Dengan kesembuhan penyakitnya tidak lagi kembali lagi seperti sedia kala, dan kembali lagi sehat walafiat dan berkumpul dengan ayah bundanya, ya Allah Tuhan kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir pada malam hari ini, berkahilah mereka, ya Allah. Angkatlah derajat mereka, ya Allah. Lapangkanlah dada mereka, ya Allah. Muliakanlah mereka di langit dan di bumi, ya Allah. Dan kelak bukakanlah pintu-pintu langit bagi mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.